Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Abdiani Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Aksi nyata saya berupa diseminasi kepada rekan guru SDN Sukajaya. Berikut adalah video diseminasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta rekan-rekan kerja SDN Sukajaya. Terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktu untuk memperhatikan pemaparan saya mengenai budaya positif ini. Hari ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Saya telah membuat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, lalu posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah mendisiplinkan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian atau hukuman. Contohnya seperti ini. Mungkin seringkali di kelas kita atau di lingkungan sekolah ini pernah ada yang berbicara kasar. Pernah nggak Ibu Bapak? Ya. Pernah. Ada yang tidak piket kelas? Ada tidak? Ada. Ada hukumannya nggak? Yang nggak piket atau berbicara kasar? Ada. Nah, itu seharusnya itu kan masih eksternal karena adanya pujian atau hukumannya yang tidak piket, misalkan besoknya jadi piket 2 hari misalkan. Terus yang ngomong kasar disekot jam 5 kali. Nah, itu masuknya ke pujian atau hukuman. Itu seharusnya tidak diperkenankan. Berarti murid ini tidak berbicara kasar karena takut dihukum. Murid ini piket karena takut dihukum, bukan karena kesadaran dirinya. Oh, karena saya siswa, jadi saya harus piket dong. Tidak seperti itu, tapi karena takut dihukum. Apakah itu baik? Tidak ya. Jadi seharusnya itu ada dalam diri siswa sendiri, meyakini bahwa itu sudah kewajibannya, bukan karena takut hukuman. Selanjutnya, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia ya, di antaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi saya jelaskan lagi. Saya piket, kata muridnya, saya piket karena biar tidak dihukum, biar tidak didenda. Jadi saya piket. Nah, itu karena ketidaknyamanannya. Jadi piketnya tidak seikhlas hati, tapi karena takut hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, siapa yang bisa menjawab nomor 3? Saya, Bu, jawabannya benar, kasih beng-beng. Nah, itu berarti motivasi anaknya itu berdasarkan imbalan atau hadiah. Ya. Siapa yang bisa ke depan? Nanti dikasih bintang 1. Yang salah, bintangnya dicopot. Nah, itu termasuk ke dalam imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid melakukan sesuatu tanpa menyadari bahwa bukan karena takut dihukum, tapi bukan karena penghargaan juga, tapi karena ini sudah kewajiban saya.
Lalu ini juga ada manfaatnya loh untuk diri saya, dan ada juga manfaatnya untuk orang lain. Jadi bukan karena sesuatu, tapi karena dirinya sendiri, keyakinan dirinya sendiri. Itu yang harus diterapkan pada murid. Selanjutnya, saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa itu? Ada yang tahu tidak? Nggak ada. Jadi caranya adalah dengan penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Akan saya bahas nanti selanjutnya. Sebaiknya dihindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi ini juga untuk mewujudkan pribadi murid yang bertanggung jawab. Bukan karena ingin sesuatu, bukan karena takut sesuatu, tapi karena sudah tanggung jawabnya. Posisi kontrol seorang guru ada 5, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, ada pemantau. Dan yang kelima, manajer. Misalkan di kelas ada yang berbuat salah, posisi ibu atau bapak ada di mana? Sebagai apa? Penghukum. Ada yang sebagai penghukum. Ada yang pembuat merasa bersalah tidak? Tidak ada. Ada yang membuat, oh saya salah ya, saya jadi merasa sedih siswanya. Ada. Ada ya. Sebagai teman ada nggak? Ada. Pemantau. Manajer? Ada. Ya, rata-rata dulu juga saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Misalkan Rangga, kamu terlambat ke kelas 30 menit, skot jam 5 kali. Saya sebagai penghukum. Padahal tidak ada kaitannya antara dia terlambat dengan skot jam, nggak ada kaitannya. Nah, itu sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, misalkan bawa bakso ke kelas lalu tumpah di lantai. Ini kerjaan siapa? Misalkan kerjaannya Lani, Bu. Lani sini. Kamu yang menumpahkan. Ya, Bu. Kamu yang menumpahkan, kamu yang harus membersihkan. Murid juga jadi merasa bersalah. Ya, sebagai pembuat merasa bersalah berarti guru itu ya. Jadi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Artinya apa? Memangnya tidak boleh sebagai teman. Memangnya tidak boleh sebagai pemantau. Sebagai teman dan pemantau termasuk ke dalam manajer. Jadi kalau sudah jadi manajer itu sudah termasuk ke dalam menjadi teman dan pemantau. Ya, sudah otomatis. Kalau kita posisi kontrolnya sebagai manajer, otomatis kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Artinya tidak menjudge anak, tidak membuat mental anak lemah, malah kita merangkul murid agar menjadi lebih baik, menuntun murid menjadi lebih baik, karena itu adalah sudah tugas kita, ya. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang pertama, sebagai manajer guru berbuat sesuatu bersama murid. Artinya guru jangan egois. Karena saya guru, jadi kalian harus menuruti apa yang saya ucapkan. Karena saya guru, kalian harus memperhatikan saya. Kalau misalkan kalian harus hadir tepat waktu, kalian harus tepat waktu. Kalau kata ibu harus pakai warna pink, tadi harus pakai warna pink. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai, maksudnya sesuatu bersama murid, kita harus sharing sama murid.
menurut kalian apa ya yang baik untuk kelas kita? Peraturan apa ya yang bagus untuk kelas kita? Coba sharing apa saja, tulis. Lalu kita buat yuk kalimatnya yang bagus, disetujui oleh murid. Nah, itu berarti bersama-sama. Bukan karena kehendak kita saja, tapi kehendak semua orang. Lalu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa yang sudah diyakini murid, yang ditulis tadi, yang disepakati itu berarti harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana? Harus ada kesepakatan seperti apa kalian sepakat? Apa kalian akan mengikuti peraturan yang sudah kalian buat sendiri? Nah, itu adalah kesepakatannya. Lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mendukung murid ini menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Jadi kalau misalkan kita menggunakan segitiga restitusi, otomatis siswa ini secara mandiri tahu apa kesalahannya, apa solusinya, dan kedepannya harus bagaimana. Jadi secara mandiri, tidak menggantungkan diri pada guru. Walaupun gurunya misalkan, saya kan guru kelas 5, tapi tidak hadir, tapi ada guru yang lain. Nah, peraturan tersebut masih tetap berjalan karena sudah tertanam pada diri siswa. Kecuali kalau misalkan muridnya cuma takutnya sama guru kelas 5 aja, ketika guru yang lain masuk, ya jadi kacau balau lagi. Nah, itu berarti belum tertanam pada diri murid. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya tadi sudah disebutkan. Kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Atau bahasa lainnya adalah peraturan yang kalian buat sendiri dan harus kalian pertanggungjawabkan sendiri. Kira-kira apa ya? Silahkan tuliskan apa aja di papan tulis. Yang nomor 1, setuju tidak? Kalau misalkan banyak yang setuju, kita lakukan. Kita ambil peraturan yang dari murid itu. Yang nomor 2, setuju tidak? Tidak, Bu. Misalkan banyak yang tidak setuju, peraturan tersebut jangan kita ambil sebagai keyakinan kelas. Jadi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jangan misalkan, udah itu mah bagus peraturannya, ambil aja. Nggak bisa seperti itu. Harus kesepakatan bersama. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas itu, kalimatnya jangan terlalu panjang atau membuat anak-anak itu pusing. Contohnya kalimat panjang itu misalkan gini, di sekolah atau di kelas jangan membuang sampah di kolong bangku, jangan mengotori lantai, kalau yang basah harus dipel. Itu panjang banget. Bagaimana cara kita memendekkan kalimat tersebut biar lebih mudah diingat? Gimana, Bu? Peraturannya misalkan tidak boleh mengotori kelas, kalau basah harus dipel, tidak boleh buang sampah sembarangan, sampah jangan disimpan di kolong bangku. Kira-kira kalimat sederhana atau universalnya apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu sudah termasuk ke semua aspeknya. Jadi mudah diingat, oh menjaga kebersihan kelas berarti kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau kepanjangan tadi apa ya, peraturannya panjang banget. Kalau nggak salah ada kelas-kelasnya deh. Nah, biasanya seperti itu. Selanjutnya, udah ya, kita slide berikutnya. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah menenangkan anak. Yang awalnya misalkan nangis-nangis, terus teriak-teriak, terus marah-marah, kita stabilkan dulu. Kita tenangkan dulu anaknya. Kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan? Oh, ibu juga pernah dulu. Kita sama ya. Ditenangkan dulu. Bukannya, wah ini mah gara-gara kamu. Nah, itu berarti tidak tenang. Anaknya tidak tenang. Kita tenangkan. Oh iya, ibu juga pernah melakukannya sama. Nah,
itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Menanyakan apakah benar, contohnya, apa benar tadi kamu melempar buku? Oh iya Bu, alasannya apa ya kalau boleh Ibu tahu? Misalkan alasannya karena ada kecoanya Bu, misalkan seperti itu. Jadi kena ke teman, ke muka nggak sengaja. Nah itu adalah validasi tindakannya. Menanyakan keyakinan, apakah misalkan bertanya kepada murid, apakah kamu masih ingat keyakinan di kelas kita? Ya, kira-kira keyakinan kelas yang mana ya yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai teman Bu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk menghargai teman? Solusinya bagaimana ya? Mungkin meminta maaf, nah, mungkin seperti itu. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, kita tanyakan saja agar murid itu tahu sendiri, langsung diterapkan pada dirinya sendiri. Jadi murid yang menjawab, jangan kita yang menjawabnya. Begitu. Kita hanya menuntun, mengarahkan. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak bergantung pada guru tertentu. Mereka sudah mandiri. Oh iya, tadi saya kenapa ya melakukan hal tersebut? Terus apa yang harus saya lakukan ya? Jadi mandiri. Jadi tidak tergantung pada guru tertentu dan tidak membuat masalah yang baru. Nah, saya sudah membuat contoh penerapan segitiga restitusi pada 2 orang kelas 6, yaitu Ismail dan Senar. Jadi boleh diperhatikan di mana yang menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi. Pada kasus pertama, Senar melempar buku temannya karena Senar marah, temannya telah mencontek jawabannya. Senar, benar tadi Senar katakan sama lain. Ya Bu, habis kesal. Kesal kenapa? Dan terus mencontek. Oh begitu. Wajar saja sih kalau kamu marah dan kesal ya. Jika Ibu ada di posisinya Senar, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang Senar lakukan terhadap Rani? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki lagi, dan tanpa sadar saya melempar bukunya Bu. Oh begitu. Pasti Senar berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya Bu, masa saya baru saja sudah yang menanyakan soal tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajar saja kalau Senar merasa marah karena tidak ada pekerjaan Senar contoh begitu saja oleh wanita. Ya Bu. Itu sangat menghargai tindakan Senar yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, seperti memukul misalkan. Sekarang coba kita lihat tindakan Senar marah melemparkan buku temannya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut Senar, keyakinan kelas apa yang sudah dianut? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, nah, menurut Senar, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Senar? Baiklah. Kalau menurut Senar itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Senar lakukan pada saat Senar memiliki amarah? Senar bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan Senar lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman Ini terlihat ya Bapak Ibu, jadi anak-anak yang mencari solusinya sendiri ya, tidak kamu. Kita hanya berusaha untuk semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinar Safina Delia, kelas 6 SD Sukajaya. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri saya dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Pada kasus kedua, Ismail sering datang terlambat ke sekolah. Ibu perhatikan Ismail sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut Ismail sudah berapa kali terlambat? Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baiklah Ismail,
Berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju. Ismail, kita cari solusinya bersama-sama ya. Ismail datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Ismail sering datang terlambat? Karena saya sering Ismail tahu keyakinan kelas yang tidak dirasakan. Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak, Bu. Menurut Ismail, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Ismail? Disiplin, Bu. Menurut Ismail, disiplin itu penting tidak untuk Ismail? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena saya sudah sering terlambat. Ya Ismail, sikap yang baik telah Ismail lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Ismail, apa yang akan Ismail lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baiklah Ismail, Ismail sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua Ismail agar Ismail tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Libya Ibrahim, kelas 6 SDN Sukajaya. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali sudah diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Adalah dua contoh penerapan dari segitiga restitusi. Tidak ada penyalahan kepada murid, tapi kita menuntunnya. Ya, murid mencari solusi sendiri, walaupun kita sudah tahu jawabannya, tapi kita tuntun saja. Jangan sampai kita yang menjawabnya, tapi murid yang menjawabnya. Ya. Baiklah, cukup sampai di sini pemaparan diseminasi dari budaya positif. Jika ada pertanyaan terkait dengan budaya positif ini, boleh hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.